Iya, baik, terima kasih Mbak Felin. Iya, Silakan sama-sama. dilanjut. Ya. Baik, langsung saja ya Mbak Silvi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang datang. Bapak Yohanes, ada Kak Eva, Kak Tiffany, Kak Okiatu, dan juga Kak Ivan. Senang sekali pagi ini bertemu dengan teman-teman untuk kita mendiskusikan bersama terkait dengan remaja. Kalau misalnya sesi lalu ini sesi kedua ya, Ibu Ningrum dan juga Mbak Silmi. Kalau sebelumnya kita lebih memahami bagaimana karakteristik di usia remaja dan bagaimana membantu upaya mereka untuk lebih sehat dalam mentalnya. Nah, kalau sekarang udah agak naik dikit nih, gimana sih upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu remaja menemukan jati dirinya? Nah, ini jadi problem yang apa ya? Setiap hari kayaknya kita selalu ini deh lihat berita-berita terkait dengan penyimpangan perilaku dari remaja. Nah, itu sebenarnya nggak jauh dari jati diri, dari topik bagaimana sih mereka sebenarnya proses mereka dalam mencari dirinya sendiri gitu. Kita akan coba diskusikan bersama. Feel free untuk teman-teman yang misalnya langsung mau raise hand dan ngomong atau menyampaikan pendapat atau mungkin nanti didiskusikan di kolom chat juga bisa. Jadi aku harapkan nanti kita sama-sama untuk saling melengkapi dalam diskusi ini ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat dengan baik untuk tangkapan layarnya? Sudah ya, oke. Nah, ini ada beberapa isu yang sering kita dengar dan yang baru-baru aja itu terkait dengan bullying ya, siswa di Cilacap yang ternyata kalau misalnya informasi terbaru, kepala sekolahnya itu menyampaikan bahwa sebenarnya anak yang jadi pelaku bullying itu dia cukup berprestasi, sering membawa nama baik di sekolah, dia juga juara ngaji, juara silat gitu. Tapi anehnya kemudian adalah ternyata siswa yang seperti ini dia juga bisa loh jadi pelaku bullying. Aku yakin juga teman-teman udah ngikutin videonya. Dan nggak hanya itu, kalau misalnya di Jogja kita kenal ya dengan geng yang suka mencelakai orang lain, terus juga bagaimana kasus-kasus di berbagai kota besar terkait dengan seks bebas, terus geng motor. Dan ketika seorang remaja itu sadar bahwa itu salah, dia pengen keluar, itu ternyata jadi ancaman lagi gitu buat dia. Di Jogja juga, dimana ketika si remaja ini pengen keluar dari gengnya, ternyata dia malah kena bacok dari temannya. Jadi serba dilema banget kalau misalnya sudah masuk circle atau komunitas kelompok yang sudah membawa pengaruh negatif untuk remaja, dia keluar dari situ pun sulit gitu. Jadi, yuk kita sama-sama bantu mereka untuk gimana mengantisipasi ini agar mereka nggak sampai ke perilaku menyimpang ini gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Seorang remaja yang nggak memiliki jati diri, yang nggak tahu identitas dirinya, maka dia akan dengan mudah terjerumus atau terpengaruh dengan kelompok-kelompok negatif tadi. Jadi ya apa kata temennya akan selalu mereka ikutin gitu karena mereka sebenarnya nggak ngerti diri mereka, sebenarnya mereka nggak ngerti nilai-nilai yang harusnya mereka anut, yang harusnya mereka prioritaskan, yang harusnya mereka bisa asertif untuk menyampaikan tidak karena mereka nggak punya sosok pandangan terhadap dirinya sendiri itu nggak punya. Jadi dengan mudahnya kelompok-kelompok yang negatif ini memberikan pengaruh negatif ke dia. Bagaimana seorang remaja bisa mendefinisikan dirinya sendiri terkait nilai-nilai dalam keluarga, dalam agama, bagaimana kepribadian dia, kepercayaan dia, dan hal lain. Ini perlu dimiliki. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh negatif terhadap remaja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari periode perkembangan sosial, sebenarnya tidak melulu kita bicara tentang hari ini, tentang usia remaja yang saat ini yang udah SMP atau SMA atau kuliah awal gitu. Tapi juga bagaimana pola-pola yang terbentuk sebelum-sebelumnya. Misalnya di tahapan saat dia usia bayi,
sebenarnya pun orang tua juga sudah bisa menyiapkan ini gitu. Seorang bayi di tahun pertamanya itu memiliki tugas perkembangan untuk dia akan percaya nggak sama dunia ini. Atau yang terbentuk adalah mistrust. Dia ngerasa takut dan ngerasa dunia ini nggak aman. Ini adalah tahap perkembangan atau tugas perkembangan di usia bayi, di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang idealnya sudah dimiliki oleh seorang anak gitu. Ini jadi modalitas utama. Ketika periode awal ini yang sangat riskan ini mereka nggak dapat, si anak nggak dapat, maka ini juga bisa berpengaruh di usia remajanya. Bagaimana seorang remaja bisa dengan bebas mengeksplorasi diri, berani percaya, mengeksplorasi hal-hal baru, kalau misalnya dia nggak yakin bahwa dunia ini aman. Yang sebenarnya ini sudah terpenuhi ketika dia usia awal di 0 sampai dengan 1 tahun. Kemudian menginjak lagi di usia 1 sampai dengan 2 tahun. Tahapan di usia ini, seorang anak yang berhasil, dia akan punya otonomi, kepercayaan diri untuk bisa melakukan ini sendiri. Ketika orang tua atau orang-orang di sekitarnya itu terlalu banyak melindungi dia untuk membatasi, mengeksplorasi hal baru, usia 1 sampai dengan 2 tahun, mau ngambil minum selalu diambilkan. Mau menuangkan air ke gelas selalu disediakan oleh orang tua. Dan tidak diberikan kepercayaan untuk bisa menuangkan sendiri meskipun tumpah-tumpah. Ternyata ini akan membentuk bagaimana dia memadai dirinya sendiri. Ketika ini tidak tercapai, maka seorang anak kemudian merasa dirinya itu tidak bisa melakukan sesuatu gitu, ragu, takut untuk mencoba. Ini juga akan dibawa di usia remajanya nanti. Nah, kemudian ketika kita berbicara di usia prasekolah, di usia 3 sampai dengan 5 tahun, anak-anak sudah mulai untuk bikin sesuatu, untuk bikin barang-barang yang dari kekreatifannya gitu ya. Bikin mainan dari tanah liat mungkin, atau dari tumpukan kayu, dari tumpukan balok. Nah, ini anak akan mau punya inisiatif ini ketika diberikan ruang, ketika orang tua dan orang dewasa di sekitarnya menahan untuk memberikan komentar, menahan untuk menyalahkan, dan lebih fokus ke solusi dari permasalahan yang dialami, dan membantu ketika dia membutuhkan, maka kelak di remajanya, dia nggak takut tuh untuk punya inisiatif, punya ide-ide, mengeksplorasi, dan mencoba hal baru. Ini nggak akan takut gitu. Dia nggak akan takut dimarahin, dia nggak akan takut gagal, dia nggak akan takut mendapatkan penghakiman dari orang di sekitarnya, karena dia yakin bahwa inisiatif, bahwa mencoba itu boleh, dan kita bertanggung jawab atas itu. Kalau misalnya salah, nggak apa-apa, ada kesempatan untuk mau nyoba. Nah, itu tahap yang paling riskan di usia 3 sampai 5 tahun. Dan ini juga akan terbawa ketika di usianya remaja. Kemudian masuk lagi di tahapan usia SD, di mana anak-anak sudah mulai untuk membuat suatu karya dan mengusahakan apa yang dia inginkan gitu ya. Udah muncul rasa percaya diri di sini karena dia mampu, ternyata dia melakukan sesuatu A, ternyata berhasil ya. Dia dapat kepuasan dari apa yang dia lakukan itu. Ini anak-anak yang berhasil di usianya rentang usia SD. Nah, sebaliknya, misalnya dia melakukan suatu upaya, namun rasanya tidak mendapatkan penghargaan gitu ya dari lingkungannya, terus kemudian selalu diberikan kritikan, akhirnya dia memandang dirinya sangat kecil.
sangat inferior, rasanya nggak punya kepercayaan diri untuk nggak mau untuk menggapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ini nggak dapat gitu. Nah, hal ke tahapan 4 ini keseluruhannya akan sangat berpengaruh di tugas perkembangan usia remaja, di mana tahapan ini ketika seorang remaja berhasil, dia akan punya identitas diri atau jati diri. Sedangkan remaja yang tidak berhasil dalam tahapan ini, dia akan mengalami krisis identitas. Di mana hal yang kemudian dirasakan adalah dia akan bingung. Sebenarnya aku tuh sukanya apa ya? Aku tuh hidup tujuannya untuk apa? Apa hal yang bisa bikin aku bangga dengan diriku sendiri? Apa hal yang bisa membuat diriku yakin terhadap diri sendiri? Ini nggak dapet gitu ketika seorang remaja gagal dalam tahapan ini. Ada perasaan kecewa dan bingung di posisi kehidupan yang saat ini. Karena sebenarnya ada banyak hal yang ternyata dia nggak mampu melakukan ini sendiri. Kita tahu di usia remaja adalah masa-masa yang paling sulit, di mana terjadi berbagai perubahan secara fisik gitu ya. Secara fisik juga berubah, terus secara emosi juga, di mana dia udah ada hormon yang membuat naik turun, mesti struggle lagi untuk mengelola emosinya. Terus kemudian dari sosial juga ada perubahan, yang awalnya sering di rumah, terus kemudian harus mulai sering dengan pertemanan di lingkungan sekolah. Nah, ketika seorang remaja kesulitan untuk menjelaskan, untuk memahami dirinya sendiri, maka dia akan kehilangan dirinya, gitu. Nggak tahu dirinya siapa, sehingga ketika ada di lingkungan yang membuat dia tertarik dan kayak, ini aku cocok deh di situ. Akhirnya coba-coba, tapi tidak dengan membatasi diri sendiri gitu. Karena dia sebenarnya tidak punya batasan dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan remaja yang sudah mengetahui identitas dirinya, nilai-nilai yang dia anut, apa yang boleh dan tidak diperbolehkan, sampai mana dia mampu atau boleh mengeksplorasi diri, sampai mana harus cukup karena dia tahu, oh ternyata itu akan bikin aku jadi terpengaruh hal yang negatif ya. Dia punya batasan itu. Hal-hal inilah yang kemudian membuat sebagian remaja berhasil dan memiliki identitas, dan sebagian remaja yang lainnya, mereka mengalami krisis identitas. Krisis identitas artinya mereka terpengaruh dari lingkungan eksternal. Ada hal yang dia rasa menarik dan cocok, langsung dia ikutin. Gitu. Ini akan sangat membuat remaja nantinya kalut di tahap perkembangan berikutnya. Gitu. Nah, kemudian gimana caranya untuk bisa membantu remaja menemukan versi terbaiknya? Saya akan menunjukkan sebuah video. Video ini menceritakan tentang riset bahwa anak terlahir itu tidak seorang pakar psikologi yang bernama John Locke, dia mengungkapkan bahwa seorang anak yang terakhir itu nggak punya bekal apa-apa. Dia benar-benar putih dan uh, ya corak apapun dari lingkungan, dari keluarga akan dia anut gitu. Dia nggak punya dasar apa-apa ketika lahir di dunia ini. Nah, kemudian ada penelitian yang membantahkan terkait itu. Sebelumnya, apakah suara dari videonya terdengar dengan baik? Suaranya belum kedengeran. Oh, Belum iya. kedengeran, Kak. Sudah. Baik.
And Videonya terdengar videonya dengan juga nge-freeze. Wesley watched the center struggle to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the Keluar scene masuk, tapi repeats itself. videonya belum bergerak. Comes and slams the box shut. Oke, jadi di sini ada dua boneka ya, boneka yang berwarna biru dan berwarna orange. Nah, si zebra ini diperlakukan berbeda oleh kedua boneka ini. Nice behavior. Videonya nggak gerak, Mbak, jadi kita nggak bisa lihat bonekanya. Oke, baik Ibu, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya. Mohon maaf sekali. Ya, saya izin share ulang. Apabila saat ini sudah tampak ya layar untuk videonya? Apakah sudah tampak untuk layar video YouTube-nya? Sudah? Scene repeats itself, but this time the puppy in Masih the loading, blue Kak. slams the box shut. Nice behavior, mean behavior, at least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Hey, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice pup. One. Wynn tried it out on even younger babies, 3-month-olds, who can't control their arms enough to reach, but they can vote with their eyes, since research has shown that even very young babies look longer at things they like. Which one do you like? Daisy here looked at the mean puppet for 5 seconds, then switched to the nice one for 33. Babies, even at 3 months, looked towards the nice character and looked hardly at all, much shorter times towards the unhelpful character. So basically, as young as 3-month-olds, we give. Baik. Di ini menceritakan tentang riset apakah seorang anak yang terlahir itu sudah punya bekal gitu ya, ada dasarnya, dia sudah punya bawaan, apakah dia baik atau buruk, atau dia terlahir itu benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya benar-benar tergantung dari orang tua yang membesarkan dia gitu. Nah, ternyata hasil riset ini yang barusan kita tonton bersama itu menunjukkan bahwa bahkan bayi yang usianya 3 bulan, yang tadi kita lihat ya, dia belum bisa merangkak, masih duduk dengan dibantu, ternyata dia sudah bisa milih mana boneka yang baik dan boneka yang buruk. Tadi kan ada 2 boneka ya, boneka yang satu bersikap baik ke zebranya, dan boneka satu itu kayak dudukin zebranya tadi. Nah, bahkan usia 3 bulan, si anak ini sebenarnya sudah tahu mana yang aman buat dia, mana sikap yang baik dan bisa dia terima, dan sikap yang nggak bisa dia terima dan akan membawa kondisi yang tidak aman bagi dia. Bahkan yang 3 bulan gitu. Artinya, idealnya untuk mengajarkan kebaikan ke anak itu akan lebih mudah daripada kita mengajarkan keburukan kepada anak. Karena fitrahnya anak itu memang baik, ya. Fitrahnya anak itu memang baik. Kalau misalnya kita ada yang muslim di sini, kita meyakini bahwa di Al-Quran menjelaskan bahwa seorang anak itu terlahir suci. Suci artinya penuh dengan kebaikan. Dia sebenarnya punya fitrah kebaikan. Sehingga idealnya orang tua akan lebih mudah mengajarkan kebaikan daripada keburukan ke anak. Itu dasarnya dulu. Sedangkan kemudian apa nih di usia remaja,
yang bisa kita bantu untuk mereka bisa menemukan jati dirinya yang baik. Karena fitrahnya anak tuh baik gitu. Jadi tinggal kita sebenarnya mengarahkan aja, membantu, menumbuhkan seperti kita merawat tanaman ya. Bijinya sudah ada, biji potensinya sudah ada. Di masing-masing anak pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang kelebihan ini yang membantu untuk ditumbuhkan. Bagiku tentunya memberikan air yang cukup, cahaya sinar matahari yang cukup biar dia bisa tumbuh dengan optimal. Tinggal itu aja sebenarnya. Nggak usah terlalu banyak mengekang yang justru malah bikin remaja merasa tertekan dan kemudian dia melakukan hal-hal di luar kendali yang bisa mengagetkan orang tuanya. Gitu. Apa yang bisa kita bantu? Karena di remaja, mereka sudah mulai berkembang kognitifnya. Daya nalarnya sudah mulai berkembang. Dia bisa berpikir sendiri. Dia sudah mulai bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang sederhana. Dan kita tinggal bantu. Bagaimana sih untuk membantu dia menemukan apa yang dia suka. Versinya. Sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Apa sih yang kamu sukai? Apa yang nggak kamu sukai? Apa sih yang sebenarnya mudah kamu lakukan dan kamu bisa berlama-lama untuk melakukan itu? Sedangkan untuk hal yang membuat kamu sulit kamu kuasai, tapi kamu kepengen untuk bisa ahli di situ tuh apa sih? Begitupun juga dengan nilai-nilai di dalam keluarga atau di dalam agama yang perlu dia yakini, yang perlu dikuatkan di remaja. Apa sih hal yang penting buat kamu dan apa yang bisa membuat kamu bangga dengan diri kamu sendiri? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa dijawab ketika pembicaraannya dua arah. Ketika tidak ada rasa ketakutan dalam pembicaraan ini. Ketika orang tua dan anak duduk bersama-sama dengan hangat dan bicara dari hati ke hati tanpa adanya intimidasi. Pelan-pelan dan kita coba tanya dan berdiskusi. Ketika pun si anak jawabannya itu tidak sesuai dengan hal yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita mengarahkan ke topik terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan gitu. Kalau misalnya di dalam Muslim kan kita ada nilai yang kita anut bahwa untuk menjaga relasi perlu ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya jawaban dia itu nggak sesuai dengan bagaimana keyakinan bapak dan juga ibu, kita coba rem dulu untuk langsung meluruskan, kita coba tahan dulu untuk membenarkan. Kita gali aja. Sebenarnya apa sih yang membuat dia berpikiran seperti itu? Dan kira-kira ada nggak alternatif lain sehingga dia bisa berpikiran yang lurus gitu. Jangan buru-buru menghakimi, jangan buru-buru menyalahkan, jangan buru-buru untuk memojokkan. Karena sebenarnya dia butuh ruang aman untuk berdiskusi terkait hal-hal yang sensitif seperti ini. Ini akan lebih mudah ketika dilakukan dengan orang tua kan. Kalau misalnya dia mendiskusikan hal-hal ini dengan teman-teman yang ternyata membawa pengaruh jelek, membawa pengaruh buruk ke dia, akan lebih menyusahkan lagi buat orang tua ketika anaknya nanti terpengaruh hal-hal yang negatif. Jadi mari kita belajar untuk berkomunikasi secara sehat, memberikan ruang untuk dia mau menyampaikan pendapatnya. Ini yang akan membantu dia menemukan identitas dirinya. Karena untuk dapat menjadi versi terbaiknya, jadi versi terbaik si remaja, perlu ada keberanian. Ketika terlalu banyak kekangan, terlalu banyak batasan, yang sebenarnya ini bukan hal yang prinsip ya. Bagaimana seorang remaja bisa berani untuk mengeksplorasi diri? Tentu akan sulit. Bagaimana dia bisa tekun kalau dia sebenarnya nggak ngerti apa hal yang disukai dia dan apa yang akan dia perjuangkan untuk itu. Bagaimana seorang remaja bisa mampu terhadap kemampuan dirinya sendiri apabila dia haus akan apresiasi, tidak pernah diberikan semangat dan afirmasi untuk mencintai diri sendiri,
selalu saja kritikan yang ada, maka akan sulit bagi remaja untuk bisa pede, untuk bisa yakin bahwa dia bisa. Kemudian perlu ada kerja tim dengan orang tua, juga dengan teman-teman atau komunitas yang suportif, yang bisa membantu potensinya dia. Orang tua bisa dengan membantu anak untuk mengikuti les atau kursus atau pelatihan yang sesuai dengan minatnya dia. Di situ dia akan tahu sebenarnya apa sih hal yang dia yakin dia bisa gitu ya, apa hal yang oh kayaknya enggak deh. Ruang-ruang ini perlu diberikan ke remaja. Begitupun juga dengan komunikasi yang kita bahas tadi. Penting sekali. Akan sulit bagi remaja untuk menemukan versi terbaiknya ketika keseharian disertai dengan rasa takut. Yang dicari hanya validasi orang lain, hanya motivasi eksternal, hanya pengakuan dari orang lain, dan mendapatkan sesuatu karena takut tidak disayang. Semua hal ini yang kemudian akan menghambat remaja untuk mencapai versi terbaiknya. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang usia remaja, yuk jangan takut untuk mencoba hal baru. Belajar untuk merefleksikan diri, menatap diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu suka? Apa yang buat kamu bahagia? Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Mencari mentor, baik dari guru atau teman yang lebih ahli atau orang yang lebih sukses dalam bidang yang diminati, itu juga penting banget. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu akan sangat positif ketika kita sudah tahu diri kita itu mau jalan kemana, keahlian mana yang mau kita tekuni, kita udah tahu. Nah itu penting banget untuk kita membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi kita bisa tuh untuk tahu oh seberapa nih aku harus meningkatkan diriku. Tapi ketika kamu belum mengerti apa yang kamu suka, apa yang baik buat kamu, apa hal yang ingin kamu tekuni, membandingkan diri dengan orang lain tentunya malah bikin kamu semakin ciut, semakin insecure, dan gak punya sesuatu hal yang bisa kamu berikan dengan diri kamu sendiri. Jadi sebelum membandingkan diri dengan orang lain, kamu harus tahu hal yang kamu suka apa dan yang kamu tekuni apa. Setelah itu baru deh kamu cari mentor, cari pembanding agar kamu bisa lebih semangat untuk melakukan aktivitas kamu yang kamu suka. Dan yang tidak kalah penting adalah melatih kepekaan dan apa sih yang sebenarnya aku rasakan hari ini. Untuk membantu kita bisa lebih stabil secara emosi. Kita bisa mengatasi, tahu bahwa ini hal yang di dalam kontrol dan di luar kontrol kita. Dan yang terakhir adalah bahwa jati diri itu tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Jadi tidak perlu untuk terlalu banyak mendengarkan kritikan-kritikan yang tidak membangun, kritikan-kritikan yang hanya menjatuhkan dan membuat kita terpuruk. Lebih baik itu disingkirkan saja. Karena sebenarnya identitas diri, jati diri ini tentang kamu, bukan tentang ucapan orang lain tentang kamu. Baik, demikian tadi pemantik diskusi kita. Saya serahkan kembali ke Mbak Silmi, kita ngobrol bareng yuk. Gimana sih pengalaman Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin dalam mencari jati dirinya, dalam mencari versi terbaiknya. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Velin atas pemaparannya. Menarik sekali untuk dibahas. Terutama yang paling saya highlight itu yang tadi video yang baik, yang melihat boneka-boneka yang ternyata membuktikan bahwa fitrah manusia itu sejak awal itu baik. Oke, baik, dilanjutkan, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa dilakukan di kolom chat atau bisa raise hand dan dibuka di sesi audio.
Baik. Buat yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa menyalakan audionya. Atau mungkin bisa juga kalau bisa ada yang mengenal saya di WhatsApp, boleh langsung WhatsApp saya atau bisa di kolom chat. Baik, baik, ada yang sudah raise hand. Siapa dulu nih? Mau Kak Sasa dulu atau Mas Ivan dulu nih? Oh, siapa aja dulu. Boleh. Ladies first aja, ladies first. Kok tahu kalau saya perempuan? Padahal gambarnya dada. Iya, Bu. Feeling Iya, aja, iya. Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan presentasinya menarik. Saya kebetulan nggak punya anak nih Bu, tapi saya punya anak asuh beberapa orang. Artinya begini, anak-anak asuh saya itu kan saya saya kenal atau ketemu saya itu ketika sudah dewasa kan, bukan dewasa lah, udah tidak anak-anak, tidak bayi lagi, tetapi sudah ada pengaruh lingkungan sebelumnya gitu. Nah, terus kalau misalnya seperti ini itu bagaimana cara, itu pertama pertanyaan saya, bagaimana cara membuat dia eh, bisa menjadi seperti yang kita inginkan atau yang memberikan norma-norma baik, nilai-nilai baik, kita ajarkan nilai-nilai baik seperti yang kita tahu gitu Bu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, saya melihat generasi milenial ini kayaknya lebih sulit tantangannya, lebih 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 banyak tantangannya dibandingkan generasi saya dulu ya. Karena banyaknya media sosial yang mempengaruhi dia, yang kita juga sebenarnya kita kalau teman kan mungkin kita bisa kontrol Bu ya, tapi kalau media sosial kan dia punya HP, kita nggak kasih HP dia nggak mungkin, karena apalagi ketika masa pandemi dulu kan pasti dia harus punya HP karena semuanya serba online gitu kan, dan sekarang keterusan sampai sekarang gitu kan, jadi online itu keterusan sampai sekarang gitu kan. Dan demikian juga ketika ada kita kasih e-book itu misalnya, tapi dia baca e-booknya paling sebentar, tapi kemudian dia menggok ke yang lain gitu, belok ke yang lain, melihat setting-setting yang lain, dan ini kadang-kadang media-media sosial disusupin dengan hal-hal yang kita tidak tahu ya, pornografi dan lain-lain yang kita mungkin nggak bisa kontrol itu kan. Nah ini bagaimana? Nah, dan ini juga sebenarnya media sosial atau medsos ini juga membuat pengaruh sekali terhadap perkembangan jiwa anak-anak ini. Artinya begini, dia lebih matanya dan pikirannya tuh fokusnya ke situ terus. Bahkan orang lewat pun dia cuekin gitu. Artinya begini, itu dalam lingkungan kecil. Tapi dalam lingkungan besar dia lebih narsis ya, lebih egois gitu kan. Artinya begini, saya lihat tuh mereka tuh tidak peduli sekitar. Benar nggak? Atau ini hanya saya saja. Jadi tidak peduli. Misalnya gini, ketika dia baca HP, ada orang tuanya nyapu nih ya, itu dia bukannya malah, mana Bu, kalau zaman saya dulu kan, mana Bu saya ganti sapunya gitu kan, itu enggak, malah kakinya dinaikin ke atas, dia kalau lebih asik baca HP-nya dia biarin nih orang tua saya nyapu gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Apalagi nanti dalam hal misalnya care terhadap orang miskin atau sampah, lingkungan dan lain-lain, itu mungkin akan lebih tidak care lagi dia. Untung-untung kalau misalnya medsosnya atau searching yang dilakukan yang positif, tapi kan kebanyakan tuh banyak yang negatifnya Bu ya, yaitu bagaimana menyiasati ini gitu kan. Ini saya juga sebenarnya sudah udah bingung bagaimana, karena jadi sebenarnya orang tua dari zaman ke zaman, generasi-generasi sebenarnya semuanya harus belajar baru, karena tidak bisa saya melihat cara orang tua saya mengasuh saya ketika zaman saya dulu, karena sudah beda ininya, lingkungan dan anak-anaknya dan lain-lain gitu kan. Nah, ini sebenarnya setiap generasi ini selalu harus belajar baru terhadap pendidikan terhadap anak-anak ini Bu ya, terutama terhadap teman-temannya aja. Mungkin itu saja Bu. Saya mungkin sempat nulis juga ini terkait anak-anak yang terlalu fokus terhadap HP, terhadap di cerpen, salah satu cerpen yang diterbitkan oleh Dandelion. Nah, itu mungkin terima kasih yang bisa saya tanyakan, mungkin juga bisa dijadikan bahan referensi buat Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini. Terima kasih Bu Novelina. Baik, terima kasih juga Ibu Riza. Menarik sekali Bu. Kalau
untuk usia anaknya ini waktu bertemu dengan Bu Riza sudah berapa tahun ya? Seberapa usianya? Ya, usianya. Kebanyakan sudah SD, Bu. Jadi udah SD. Oh, oke. Ada yang memang yatim piatu, kayak yatim piatu sih di rumah gitu kan. Tapi itu tetap tetap susah karena dia akan kembali ke lingkungannya yang lama gitu, Bu. Jadi dia kalau misalnya sudah nggak suka di rumah, misalnya istilahnya gini, tekanan bukan tekanan ya apa istilahnya, nggak suka dengan norma-norma ajaran yang sudah kita ajarkan, biasanya kan mungkin dia terbiasa bebas gitu Bu ya, dia kembali, maksudnya dia main ke rumahnya, ke tempatnya yang lama. Jadi artinya ketika kita sudah kita kasih norma-norma yang baik, terus balik lagi ke sana, balik lagi gitu. Jadi susah. Kalau kalau dari bayi kan enak Bu ya. Kalau dari bayi kan sudah tadi apa yang polos tadi, yang bersih tadi kita masukin norma. Kalau ini kan sudah ada coret-coret, kalau kertas itu udah ada coret-coret, ngapusinya tuh susah gitu loh. Seperti itu Bu. Ya, jadi Baik, SD Bu, SD gitu umumnya. baik. Ya, Bu. Baik, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan sedangkan dasarnya berbeda gitu. Karena dari Ibu Riza tadi ada bertemu anaknya sudah di usia SD. Dan pertanyaan kedua adalah gimana kita bisa menyikapi media sosial atau internet yang sangat membombardir perilaku mereka di saat ini. Nah, ini juga pengingat untuk saya sendiri bahwa ketika kita berbicara mengenai pengasuhan, artinya kita tidak sedang membicarakan hal dalam jangka pendek, tapi seperti lari maraton. Ada kalanya kita berlari kencang, ada kalanya kita menghemat energi dan bersantai karena kita menyadari bahwa energi kita saat ini tinggal sedikit, tapi finishnya masih lama nih. Gitu. Begitupun juga bagaimana menyikapi anak-anak gitu. Seperti layang-layang, ketika misalnya dia sudah berperilaku yang sangat membahayakan dia atau orang lain, tentu kita langsung narik dia. Tapi ketika misalnya dia melakukan perilaku yang sebenarnya masih dalam ambang toleransi dan bisa diperbaiki di kemudian hari, ya bukan tentang hari ini, tapi kira-kira itu masih bisa diperbaiki di kemudian hari, oke. Jadi fokusnya kemudian pada solusi apa yang bisa dilakukan. Nah, memang betul, Bu Riza, akan sangat mudah bagi orang tua untuk memberikan penanaman terkait akhlak atau nilai-nilai yang dalam keluarga atau nilai agama ketika anak masih kecil. Pembiasaan itu akan sangat mudah gitu, ketika misalnya kita udah memberikan itu, melakukan itu ketika dia usia 2 tahun, yang sudah bisa diajak ngobrol tuh udah mulai sebenarnya lebih mudah kita menanamkan pendidikan karakter ke anak. Tapi ketika sudah SD, nah gimana tuh? Memang akan menjadi tantangan tersendiri ya Bu Risa. Tapi anak-anak di usia SD itu sebenarnya mereka juga masih proses mencari kenyamanan dan hal yang membuat dia lebih menyukai. Ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang nyaman untuk dia, orang yang aman untuk dia mengeksplorasi diri, orang yang mendukung dia melakukan aktivitas yang dia sukai, rasa-rasanya juga akan lebih mudah gitu untuk kita ngobrol ke dia dan kemudian kita menanamkan karakter-karakter yang kita inginkan gitu. Berbeda apabila si anak memandang kita adalah seseorang yang ditakutin, seseorang yang punya power yang bikin dia tidak aman di rumah atau merasa takut, terancam, maka yang kemudian dilakukan adalah lari, kabur, atau menghindar. Memang tidak mudah, tapi saya yakin upaya yang terus-menerus dilakukan untuk kita mendekati anak, untuk menyentuh hatinya anak, ini akan sangat berpengaruh di kemudian hari. Dia ketika misalnya kita udah bisa masuk ke dia, maka hal-hal lain akan juga mudah dia terima dari orang tuanya. Karena memang peran orang tua di situ ya, ada sangat banyak hal yang tidak bisa kita kontrol seperti pengaruh internet, pengaruh pergaulan di luar. Juga sebenarnya ada hal juga yang bisa kita kontrol, yaitu sikap kita sebagai orang tua. Ketika fokus kita ke hal-hal yang tidak bisa kita kontrol,
tentu ini akan sangat buat capek kita sebagai orang tua. Oh, gimana ya gitu ya. Mau gimana lagi, itu nggak bisa kita kontrol gitu. Ya udah, tugasnya orang tua adalah ketika di rumah, kita uninstall lagi hal-hal yang sudah dia pelajari dari luar. Karena memang itu tugasnya orang tua. Kita nggak bisa memisahkan anak dengan dunianya, dengan teman-temannya, dengan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat ini. Yang bisa kita lakukan adalah membekali dia untuk bagaimana ada motivasi internal untuk mengendalikan diri dalam penggunaan internet, untuk membatasi diri dengan teman-teman yang bisa melukai dia atau membawa pengaruh jelek ke dia. Jadi mungkin langsung nyambung ke pertanyaan kedua, untuk lebih fokus pada apa hal yang bisa kita kontrol, yaitu sikap, perilaku, dan perasaan kita sebagai orang tua, biar nggak banyak stres juga. Misalnya anak melakukan banyak hal yang di luar kendali, tapi untuk eksternal yang nggak bisa kita kendalikan seperti bagaimana pengaruh lingkungan, bagaimana pengaruh media sosial, teknologi, kita beri bekal dia sesuai apa yang kita pelajari. Memang nggak bisa instan, tapi saya yakin langkah kecil yang kita lakukan ini juga akan berdampak. Daripada tidak melakukan hal kecil ini, artinya kita tidak melakukan sesuatu. Dan tentu endingnya membuat anak akan lebih terjerumus lagi dengan hal yang negatif. Semoga bisa sedikit membantu Ibu Riza. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, terima kasih Bu Novelina. Tadi saya minta contoh menguninstall tadi bagaimana caranya, Bu? Contohnya, contoh. Tadi kan kalau sudah terelimin terkontaminasi dengan pergaulan di luar, terus kalau udah di rumah di uninstall lagi, caranya bagaimana, Bu? Iya. Karena paling Iya. kamu juga marahin kan. Iya. Iya Bu, rasanya memang apa ya, greget gitu. Misalnya anak-anak diem-diem nonton tontonan yang gak semestinya gitu ya. Sebagai orang tua pasti reaksi kita pertama, ah, gitu ya, kayak pengen langsung marah dan kenapa nonton seperti itu? Kayak rasanya pengen langsung nyemprot dia aja gitu. Tantangannya memang di situ. Kalau misalnya kita langsung menunjukkan ekspresi itu, langsung menunjukkan respon yang seperti itu, anak tentunya malah semakin jauh dari orang tuanya. Anak akan terus-terusan diem-diem melakukan hal-hal yang dia senangi atau dia penasaran terkait itu, tapi nggak cerita ke orang tuanya. Maka yang pertama dilakukan adalah kita kontrol dulu diri kita untuk bisa memberikan respon yang tepat gitu. Mungkin reaksi pertama memang marah. Oke, kita sadari diri kita dulu. Lagi marah ya, kita tenangkan diri kita dulu sebelum menghadap ke anak. Kita posisikan diri dulu bagaimana ketika kita kecil yang punya rasa penasaran dan melakukan hal itu. Kita posisikan diri kita seperti anak-anak yang melakukannya. Kita sadari dulu sepenuhnya posisi kita saat ini. Apabila sudah tenang, nah baru kita coba bicara baik-baik ke anak. Tadi kamu nonton apa ya? Rasanya nonton itu gimana? Sebenarnya kalau kayak gitu, misalnya nanti kamu ada jatah untuk main HP lagi, kamu akan membuka itu enggak? Hal-hal sensitif ini enggak akan terjadi ketika posisinya enggak setara antara orang tua dan anak. Misalnya anak melakukan salah dan kita buru-buru untuk menasehati, tentunya anak akan takut gitu loh untuk bicara kesalahan, untuk bicara hal-hal yang sebenarnya dia tahu ini nggak boleh, tapi dia nggak akan cerita ke orang tuanya karena orang tuanya itu kayak harimau gitu. Tapi beda apabila kita bisa mencoba untuk tenang dan memahami bahwa ya memang ada kalanya anak berbuat salah. Kita pun sebagai orang dewasa juga melakukan kesalahan sama gitu. Cuman bagaimana kita mendeliver itu ke arah yang kita fokus ke solusinya, bukan ke memarahi kesalahannya, bukan ke fokus ke kekurangan anak, ke kesalahan anak, tapi untuk setelah ini akan bisa dilakukan. Dialog-dialog ini yang pelan-pelan perlu dibangun gitu.
tentunya nggak mudah dan pasti reaksi semua orang tua sama kalau misalnya anaknya ngelakuin kesalahan yang bikin gemes gitu. Tapi tentu kita ingat bahwa ketika berbicara pengasuhan, artinya kita berbicara jangka panjang, oke. Jangka panjang yang bagus seperti apa ya? Apa aku langsung marahi sekarang, yang nanti dampaknya dia akan menjauh, tidak cerita apa-apa, sembunyi-sembunyi kalau nonton hal yang kayak gitu, atau aku mau dia cerita, misalnya dia melakukan kesalahan, misalnya dia disakiti oleh temennya, dia mau cerita, apa itu yang mau kita dapatkan? Pilihan. Jadi semua ini pilihan. Kita mau pilih yang mana nih? Dan mungkin ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan dalam diri kita. Salah satunya itu terkait dengan pola pengasuhan di masa lalu ya. Ya mungkin nanti saya bahas sedikit aja. Bagaimana sikap kita saat ini untuk merespon anak itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana pola-pola yang kita pelajari sebagai anak dulu ketika diasuh oleh orang tua atau orang dewasa di sekitar kita. Nah, hal-hal yang biasa bikin kita kehilangan kontrol itu yang perlu kita sadari dulu. Dan kita baru bisa deh milih apa yang mau kita teruskan dan apa yang mau kita stop di diri kita aja. Itu yang mungkin juga perlu kita pelajari sebagai orang tua agar bisa bersikap sewajarnya ke anak, menerima kesalahan anak dan membantu dia untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Bu Riza untuk membantu anak meng-unlearn apa yang sudah dia pelajari dari dunia luar. Memang nggak mudah dan nggak instan. Kita pelan-pelan Bu Riza. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu moderator. Siapa ini moderatornya ya? Ibu Lutfia. Lutfia bukan? Iya, Ah, ya, baik. Terima kasih Bu. terima kasih juga kepada Ibu Riza dan atas jawaban dari Mbak Kalin. Untuk dibuka untuk pertanyaan kedua kepada Ivan Aulia, kami persilahkan. Baik, terima kasih ibu-ibu yang kami hormati. Bu Novel, saya mau tanya ini, ada nggak sih tipsnya atau cara-caranya agar kita ini bisa menjadi sosok orang tua yang mungkin dalam beberapa hal atau beberapa kondisi bisa menjadi pendengar yang baik. Kira-kira tips-tipsnya, kiat-kiatnya, cara-caranya tuh kayak gimana sih gitu kan? Karena kebanyakan yang saya jumpai, yang saya alami juga, namanya orang tua kan seolah-olah sudah merasa dirinya itu lebih berpengalaman, sudah banyak makan eh, asin atau apalah gitu ya dalam kehidupan gitu kan. Jadi pengennya anak tuh begini-begini, tapi kita lupa bahwasanya kita juga harus mendengarkan mereka gitu kan ya. Nah, itu ada nggak sih tips-tipsnya, cara-caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, saya pernah mendengar itu ada orang yang bilang bahwasanya jadi orang tua itu jangan sampai gengsi untuk senantiasa memberikan apresiasi atau menunjukkan bentuk apresiasinya terhadap putra-putrinya. Nah, kira-kira dari Bu Novel sendiri, ada nggak sih kata-kata yang bisa menyihir mereka gitu? Mereka anak gitu maksudnya ya. Menyihir dalam arti kata, oh ini loh, berarti orang tua saya sedang mengapresiasi saya gitu, sedang menghargai saya. Nah, itu. Jadi lebih ke kata-katanya kayak kayak apa gitu bentuknya atau contoh-contohnya gitu. Karena kadang sama orang tua kalau dalam kondisi seperti itu melihat anaknya sudah luar biasa berprestasi, katakanlah melakukan hal-hal yang baik gitu, yang kecil aja. Kadang kita lupa buat memberikan apresiasi kepada anak-anak itu. Nah, kita mungkin karena sudah kadung speechless atau gak bisa berkata-kata lagi, cuma bisa nangis terharu aja melihat bahagianya anak itu, bangga punya anak itu gitu lah. Itu sih Kak. Ya, Mbak Novel dan Mbak Lutfia dan yang lainnya. Itu dari saya. Pertanyaannya mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab, Mbak Sulmi. Baik, Mbak Feli bisa langsung dijawab. Oke. Yang pertama terkait gimana untuk
mendengarkan yang efektif gitu ya, berkomunikasi yang efektif ke remaja. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi udah ketemu jawabannya di kalimat yang diucapkan Mas Ivan ya. Kalau mau jabarkan lagi dari apa yang sudah disampaikan Mas Ivan sebenarnya. Gimana sih kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan remaja? Memang tugasnya orang tua adalah memberikan nasihat gitu ya. Cuman nasihat di sini itu gimana biar bisa diterima ke remaja. Yang namanya nasihat atau berbicara dengan remaja pastinya dua arah gitu ya. Posisinya sejajar. Ketika satu arah aja, artinya khotbah gitu ya. Jadi bagaimana kita meluruskan perilaku mereka, itu juga memberikan ruang untuk mereka merefleksikan diri. Sebenarnya apa hal yang salah dan perlu diperbaiki dari diriku. Tidak perlu orang tua untuk buru-buru meluruskan, untuk buru-buru menyampaikan hal yang seharusnya dia lakukan. Sebenarnya kita tinggal mantik aja, dengan bertanya aja. Remaja akan mikir sendiri kok. Gitu. Dan kemudian kita juga penting untuk merefleksikan pengalaman kita sebagai orang tua. Bahwa orang tua juga pernah melakukan kesalahan, bahwa orang tua juga pernah gagal, itu yang jadi bahan pelajaran justru untuk anak-anak kita. Jadi nggak semuanya hal-hal baik aja kita ceritakan ke orang tua, ke anak gitu ya. Tapi bagaimana kita dulu pernah salah, terus bagaimana kita pernah melakukan hal yang tidak semestinya, itu juga akan jadi bahan refleksi ke remaja bahwa oh iya, sebagai manusia emang ada kalanya juga ngelakuin salah, terus gimana ya habis ini. Jadi ketika si remajanya melakukan kesalahan, dia bisa untuk menyadari bahwa oke, ini memang salahku dan aku harus memperbaiki ini gitu. Tidak stuck di menyalahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri yang nggak berdampak ke solusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih kita bisa menunjukkan apresiasi ke anak kita sehingga dia juga merasa diapresiasi gitu. Kadang-kadang kalau orang tua merasanya udah memberikan itu, udah memberikan apresiasi, udah memberikan cinta ke anak, tapi kenapa ya? Ada anak yang nggak ngerasa dicintai, ada anak yang merasa tidak dihargai orang tua. Jawabannya ya ada di anak. Kita tanya ke anak, apa sih yang membuat kamu merasa dicintai? Kita perhatikan juga biasanya dia tuh sering melakukan apa untuk menunjukkan cintanya ke orang tua. Nanti ini sudah dibahas juga sedikit kemarin ya di Ibu Ningrum terkait dengan bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta yang bisa kita cari nih. Anak ini sebenarnya bahasa cintanya cenderung di apa ya? Apakah cenderung terkait kata-kata verbal, dukungan secara verbal yang perlu kita berikan, kita kuatkan, atau mungkin terkait dengan waktu bersama yang perlu kita alokasikan yang banyak ke dia sehingga ada banyak waktu untuk bareng-bareng nih Bapak, Ibu, dan anak dalam satu kursi, dalam satu ruangan untuk ngobrol bareng, atau pemberian hadiah, atau hal lain. Bagaimana yang tepat ke anak? Jawabannya adalah di anak itu sendiri. Kita tanya ke anak, apa sih yang bikin kamu seneng kalau misalnya pas sama Bapak sama Ibu? Karena memang di ruang praktek pun saya juga banyak menjumpai orang tua yang merasa sudah memberikan itu ke anak, orang tua yang sudah memberikan semua fasilitas ke anak dan merasa sudah memenuhi kebutuhan anak, ternyata si anak nggak merasakan itu, nggak merasakan kebutuhannya terpenuhi. Karena memang ada kepingan yang belum dia dapatkan gitu, dan itu hanya akan kita tahu jawabannya dengan menanyakan ke anak. Apakah dia merasa dicintai? Apa yang membuat kamu merasa dicintai? Jawabannya ada di anak. Itu Mas Ivan, ada yang ingin didiskusikan mungkin? Siap kakak, cukup itu saja. Jazakillahu khairan. Amin, jazakallahu khairan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Almujazakallah kepada Mas Ivan dan terima kasih juga Almujazakallah kepada Mbak Velin. Dibuka untuk pertanyaan ketiga bagi beberapa penanya bisa raise hand di kolom chat atau bisa nyalakan audionya langsung. Terima kasih. Ada Kak Tiffany Aska. Baik, sudah ada penanya baru yaitu Mbak Tiffany Aska. Mungkin bisa langsung saja Mbak Tiffany Aska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya nggak bisa kameranya dibuka karena lagi ada kegiatan. Tapi ada mungkin pertanyaan yang ingin saya sampaikan karena ini menyangkut muda-mudi saya mungkin ya. Muda-mudi saya tuh salah satunya tuh mungkin dari pola asuh orang tuanya yang dari kecilnya itu emang nggak dibolehin untuk ngelakuin ini sendiri, jadi harus sama orang tuanya gitu kan. Sebenarnya anaknya itu emang pengen mandiri, cuman dari orang tuanya itu tidak membiarkan anaknya itu untuk mandiri. Nah ternyata pas udah gedenya, mungkin sekarang udah SMA ya, tuh pas udah SMA-nya dia tuh menjadi orang yang nggak percaya diri. Nah, jadi nggak percaya diri dengan apapun yang mau dia kerjain gitu. Terus dia punya kakak yang mungkin kakaknya lebih dari dia. Nah dia tuh insecure dan dia tuh sering cerita ke saya, Mbak gimana ya, saya teh gini gini gini. Bahkan sekarang saja kalau di sekolahnya tuh mungkin dia juga pernah mengalami bullying dari temennya, pernah ngalami bullying, gak ditemenin lah. Biasanya anak-anak SMP mah mungkin kayak karena dia teh sering dijemput sama orang tuanya, kalau tiap pagi tiap hari tuh dijemput gitu, jadi anaknya tuh insecurean. Nah sering cerita ke saya, terus minta masukan ke saya gimana ya buat saya tuh biar beranian gitu tah, nggak takut. Kadang anaknya tuh kalau misalkan sama temannya teh dibilangin gini langsung langsung karena udah mentalnya kena mungkin ya, jadi dia tuh nggak lagi bener-bener nggak bisa percaya diri, nggak percaya sama dirinya sendiri gitu tah Bu. Saya juga karena bukan ahlinya ya, jadi saya juga bingung buat jawab ke anaknya itu gitu. Mungkin dari Ibu ada solusi apa yang buat saya kasih ke anak itu gitu buat meningkatkan biar anak itu tuh percaya sama dirinya sendiri bahwa kamu juga punya kelebihan sendiri gitu, nggak harus membanding-bandingkan diri kamu dengan kakaknya sendiri atau dengan temannya sendiri. Dan mungkin dari orang tuanya juga ya, mungkin karena dia anak terakhir jadi dia tuh lebih terlalu dimanja, jadi pas udah gedenya tuh dianya jadi nggak percaya diri gitu dengan Bu gitu ya. Jazakumullah. Baik, oke. Terima kasih Mbak Tiffany, Holy Zuhair atas pertanyaannya. Saya menguatkan setuju sekali dengan apa yang Mbak Tiffany tadi sampaikan, bahwa orang tua itu mempengaruhi bagaimana konsep diri anak, bagaimana anak memandang dirinya sendiri. Yang dalam konteks ini, si remaja yang memang idealnya dia dalam tahapan mencari identitas dirinya, jadi ada banyak persoalan gitu. Semacam identitas di sini, tapi temboknya ini rasa insecure dengan diri sendiri, merasa ditolak dari orang lain, terus juga dapat pengalaman bullying di sekolah. Jadi ada banyak sekali hal yang menghambat. Kalau misalnya kita berbicara terkait dampak pengasuhan anak terhadap perkembangannya saat ini ya, ini saya ada kertas. Anak yang di masa kecilnya tidak mendapatkan cukup apresiasi dan hanya kritikan, anak yang tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi hal baru dan selalu disalah-salahkan ketika dia melakukan kesalahan memang, tapi nggak ada dukungan di situ. Kemudian anak yang mendapatkan bullying atau kekerasan verbal, seksual, atau kekerasan fisik dari teman-temannya di masa dia SD, dan juga mungkin dia di rumah tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hal sendiri yang seperti Mbak Tiffany sampaikan tadi. Jadi ibarat kertas, ini udah lecek banget gitu. Nah, untuk Mbak Tiffany memulihkan dia, tentu ada PR-PR, luka-luka dia yang perlu kita sadari juga, bahwa tidak semudah itu untuk membuat dia
menjadi mulus seperti ini yang nggak ada leceknya sama sekali. Tentu berbeda reviewnya. Langkah yang bisa dilakukan untuk mendampingi remaja dengan background demikian adalah bantu dia untuk secara real merasakan bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang dia suka dan dia senang di situ. Bisa di komunitas, entah dia sukanya apa, misalnya menggambar ya atau fotografi misalnya, gabung di situ, ajak dia di situ untuk kumpul sama teman-temannya yang satu minat. Jadi dia bisa merasakan kembali, oh ternyata aku bisa dan di sini aku diapresiasi ya. Kalau misalnya udah satu minat, tentu dia akan mendapatkan dukungan ya dari teman-teman yang lain karena merasa satu frekuensi. Akan lebih mudah apabila dia nggak ketemu sama teman-temannya yang ternyata dia satu minat gitu. Kalau misalnya udah ada komunitas yang bisa membantu dia untuk mengembangkan potensi dia, itu akan sangat membantu untuk dia merasakan kembali bahwa dia mampu, bahwa dia punya hal yang bisa dia andalkan dari dirinya sendiri, bahwa dia bisa loh mencoba hal baru tanpa perlu banyak takut, tanpa perlu banyak penghakiman atau larang-larang dari orang. Merasakan sensasi itu secara real, Mbak Tiffany. Karena sebenarnya permasalahan dalam relasi, luka batin dari relasi, itu ya akan sembuh di dalam relasi. Misalnya dia nggak dapat itu dari keluarganya, kita bawa dia untuk merasakan sensasi real itu di lingkungan sosialnya yang aman, yang memang bisa memberikan dukungan itu. Sensasi langsung inilah yang nanti pelan-pelan akan memupuk kepercayaan dirinya, memupuk rasa cintanya terhadap dirinya sendiri, memupuk perasaan bahwa dunia ini gak cuma hitam, gak cuma ketakutan, karena ada pengalaman bullying itu tentu sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana dia berani berhadapan dengan teman-temannya. Kalau misalnya relasi dia dapat komunitas yang tepat tadi, kita bisa menghadirkan itu, maka dia akan belajar lagi. Oh iya, ternyata senang juga ya gabung sama teman-teman. Ternyata nggak semua orang jahat kok, ada yang baik, ada yang bisa mendukung aku, mengapresiasi aku. Itu Mbak Tiffany yang mungkin bisa sedikit saran yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, Mbak Tiffany? Insya Allah cukup sih Bu, tapi ada yang ganjel ya satu lagi mungkin Bu, yang mungkin bisa saya tanyakan. Ini teh, ya mungkin karena relasi teman ini ada juga yang mungkin dia tuh mau coba dekat sama temennya. Ini beda kasus ya Bu. Ini satu anak, dia tuh kayak dijauhin gitu sama temennya. Ini teman ngajinya gitu. Dia mencoba untuk dekat sama temennya, tapi karena temennya udah tahu dulunya dia kayak gitu, kayak ya bikin kesel lah, suka bikin jengkel teman-temannya lain. Nah yang lain tuh udah nggak mau deketin sama dia. Sedangkan si anak ini itu mencoba buat deket sama teman-temannya lagi. Tapi teman-temannya yang lain itu udah nggak mau. Terus gimana tuh Bu? Iya. Disinilah tugasnya pamong ya, atau pendamping anak di pondok pesantren atau di boarding school yang dia tempatin gitu. Untuk memberikan edukasi bagaimana berteman secara sehat, bagaimana perilaku yang termasuk bullying dan tidak termasuk bullying, bagaimana perilaku yang tepat untuk merangkul teman yang lagi sedih atau yang lagi ada masalah. Itu jadi PR pendamping dari pamol atau guru yang memberikan edukasi ke mereka, karena mungkin mereka nggak ngerti gitu. Oh ternyata sikap kita ini juga sangat berdampak ya ke teman kita, ngefek banget nih ke dia ternyata. Barangkali ada hal yang memang belum mereka pahami gitu. Banyak yang terjadi adalah
ketika misalnya siswanya berperilaku demikian, terus dari sekolah nggak melakukan upaya apa-apa untuk bagaimana sih meningkatkan empati sesama teman, bagaimana sih untuk mencegah perundungan, untuk mengatasi perundungan. Langkah-langkah yang tidak dilakukan ini yang kemudian jadi kayak bola salju, yang lama-lama nggak hanya kejadian di satu orang atau satu kelompok, tapi juga nyebar ke teman-temannya yang lain, ke kelompok yang lain, ke kakak tingkat atau di tingkat yang lain. Jadi memang perlu upaya bersama untuk bisa membantu mereka memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Itu Mbak Tiffany. Jadi malah PR ya untuk guru dan atau pamongnya dia. Iya, Bu. Alhamdulillah jazakillahu khairah. Iya, amin. Semoga membantu. Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Mbak Tiffany dan kepada Mbak Velin. Untuk dikarenakan sudah tinggal sisa waktu 10 menit, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, masih bisa dibuka buat dua pertanyaan. Baik, terima kasih. Di kolom chat ada yang penanya baru, yaitu Mbak Eva Nur Aulia. Kepada Mbak Eva Nur Aulia, kami persilahkan. Alhamdulillah jazakillahu khairan Mbak Lut. Ya, gini Mbak Nova mungkin langsung aja ya. Gimana sih cara kita bersikap atau bertindak terhadap seorang anak yang dia tuh memang memiliki hati yang sensitif gitu. Jadi kasusnya ada seorang anak remaja ya, dimana dia memang sensitif mungkin dari pola asuh orang tua juga ya, kan itu juga salah satu pengaruh tumbuh kembang seorang anak gitu. Nah, karena saking sensitif hatinya itu, jadi dia ini nggak bisa apa ya, nggak bisa dibentak. Terus kalau kita memberikan dia nasihat, tetapi bertolak belakang dengan pola pikirnya dia akan menolak atau bahkan dia bisa sampai mengurung diri di kamar tuh untuk menenangkan diri kali ya, berhari-hari gitu. Nah, terkadang kita memberikan nasihat agar anak ini tuh berubah gitu, karena kan mungkin kalau dari pihak keluarga mungkin mengerti ya cara kayak ngomong secara halus dan segala macam, tapi kan untuk dia melangkah ke dunia luar itu kan berbeda lagi nih, dia banyak menemukan karakter-karakter orang yang orang-orang ini nggak bisa kita paksa untuk mengerti dengan dia gitu kan, harus dia yang beradaptasi gitu. Nah, itu seperti apa Mbak Novel? Alhamdulillah. Amin, amin Zohero. Mbak Eva, menarik sekali ya. Karena memang kayak seolah-olah, kenapa sih dia orientasinya ke dia sendiri, nggak mikir gimana orang lain gitu ya Mbak Eva. Yang dia, ya silakan Mbak Eva. Ya lanjut Mbak. Seolah-olah dunia ini yang harus ngerti dia tanpa dia perlu juga memikirkan atau merasakan bagaimana yang sudah dirasakan oleh orang lain. Oke, ini menarik sebenarnya Mbak Eva. Mbak Eva tadi sudah ada titik yang menurutku keren banget, bahwa memang perilaku anak saat ini memang terkait dengan bagaimana pola pengasuhan orang tua dulunya. Di usianya remaja yang saat ini yang dia cenderung sensitif, dia juga yang cenderung merasa ingin mencari perhatian dari orang lain tanpa berempati juga apa yang dirasakan orang lain. Tentu ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Ada pola yang dia pelajari dan akhirnya ini jadi strategi dia di masa remajanya sekarang gitu. Nah, pertanyaan yang Mbak Eva sampaikan tadi, gimana nih biar dia tuh siap menghadapi dunia ini agar lebih memahami bahwa orang itu beragam, gak semua orang bisa memahami dia yang harus beradaptasi dan bukan dunia yang beradaptasi ke dia. Oke. Yang perlu aku tekankan di sini adalah terkait dengan self awareness. Sebenarnya dia kenal nggak dengan dirinya sendiri? Itu yang perlu kita bimbing dulu yang pertama gitu. Ketika
dia sudah memahami dirinya sendiri, bagaimana sih kekurangan, bagaimana kelebihan dia, apa sifat-sifat baik dari dia yang sudah oke dan perlu terus diasah, apa sifat-sifat atau karakter dari dia yang kayaknya ini akan berdampak negatif dan gak baik untuk direspon. Kita ajak dia untuk bernalar ke situ. Karena aku setuju banget sama Mbak Eva, nasihat udah nggak bisa, udah mental gitu. Memang benar, kita nggak akan bisa masuk ke anak remaja ketika kita hanya satu arah ke dia. Ketika kita datang ke dia hanya menunjukkan kesalahan dia dan menunjukkan hal yang benar seperti ini loh gitu ya. Itu juga ngefek lagi. Udah nggak bisa lagi gitu ya di remaja kita yang sekarang. Cara yang efektif memang dengan dialog tadi. Dengan berdiskusi dengan hangat. Berempati dengan kondisi dia. Dia sebenarnya ngerti kok. Hal yang negatif dan nggak perlu dia lakukan, dia ngerti sebenarnya. Memahami, sangat memahami. Makanya kenapa dia ngelakuin itu mungkin di luar keramaian ya, atau di luar orang yang bisa melihatnya. Karena dia ngerti hal ini sebenarnya nggak boleh dia lakukan. Yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana dia memilih ambil keputusan yang tepat dan nggak merugikan dia. Diskusi-diskusi itu Mbak Eva yang akan membantu. Dan aku setuju sekali tadi Mbak Eva juga sudah mengungkapkan bahwa kita nggak bisa ubah orang lain gitu ya. Yang bisa ya dia sendiri. Setuju banget. Nah, bagaimana kita memunculkan motivasi internal itu Mbak Eva? Bagaimana kita mendampingi dia untuk bisa bernalar ke situ. Nah, itu nggak akan sampai ketika misalnya orang dewasa udah mencekoki dengan hal yang kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini. Dia nggak akan bisa. Yang ada adalah dia menghindar, mungkin dia melawan gitu ya, balik marah, balik benci malahan ke orang yang sudah menasehati dia. Langkah yang dilakukan tadi dengan berbicara pelan-pelan, menghargai perspektif dia, mendengarkan bagaimana pandangan dia dari sudut pandang dia. Dari situ, nanti dia akan memutuskan sendiri kok. Dia akan tahu sebenarnya hal yang harus dia lakukan, bagaimana seharusnya dia yang harus bersikap dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan yang harus menyesuaikan diri dengan dia. Demikian Mbak Eva, semoga sedikit membantu. Iya Mbak Novel, Om Jazakallah. Udah ada gambaran sedikit. Iya, baik. Ya, Om Jazakallah juga Mbak Lucy. Baik, alhamdulillah kepada Mbak Eva dan juga kepada Mbak Pelin. Dikarenakan sudah tinggal mungkin 10 menit lagi, sekitar 10 menit lagi, kalau misalnya ada sisa satu penanya lagi, masih dipersilahkan, bisa di kolom chat, raise hand, atau mungkin langsung nyalakan audio. Sudah cukup sepertinya Mbak Silvi. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Bu Rahayu. Langsung saya bacakan ya. Bagaimana dengan anak yang sudah terkena narkoba atau free sex? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rahayu. Narkoba dan juga seks bebas itu memang ada hasil riset yang menyatakan ketika seorang remaja sudah terpapar dengan narkoba dan juga pornografi gitu ya. Kan awal dari free sex pasti dia udah menonton tuh bagaimana adegan-adegan orang dewasa yang tidak sewajarnya gitu. Akhirnya dia meniru itu. Ketika seorang anak itu sudah terpapar dengan narkoba dan juga pornografi, maka yang terjadi adalah penciutan di area prefrontal cortex, di mana itu fungsinya adalah fungsi kita sebagai manusia untuk mengontrol diri, untuk berpikir, untuk menganalisa baik dan buruk, itu ada di prefrontal cortex. Dan itu akan ciut, akan menyusut ketika udah terpapar tadi, udah terpapar dengan kecanduan narkoba dan juga pornografi. Sehingga apa yang kemudian harus dilakukan? Tentu
terapi yang dilakukan bukan hanya untuk terapi perilaku, tapi juga mungkin ada bantuan dari farmakologinya. Ini ada Mbak Silvi juga yang dari apoteker ya. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater klinis ini akan sangat membantu untuk mengatasi perilaku ini gitu. Karena ketika berbicara kecanduan narkoba dan pornografi bukan hanya berbicara tentang perilakunya yang menyimpang saja, tapi juga ini sudah berkaitan dengan fungsi-fungsi otak gitu. Jadi udah mental gitu. Kalau misalnya hanya orang tua memberikan nasihat, orang dewasa memberikan nasihat itu udah sulit dan nggak akan ngefek karena sebenarnya dia sudah butuh bantuan lebih dari itu. Salah satunya adalah dengan terapi ke profesional, dengan psikolog klinis atau dengan psikiater yang nanti apabila dibutuhkan mungkin juga ada bantuan dari farmakologinya untuk membantu menstabilkan fungsi-fungsi di otaknya agar dia bisa lebih berpikir dengan jernih. Mungkin Mbak Suni tadi ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih kepada Mbak Rahayu Wijayanti. Dan juga terima kasih alhamdulillah kepada Mbak Velin atas jawabannya. Dikarenakan sudah sisa 8 menit lagi, mungkin sudah dicukupkan saja untuk pertanyaannya. Nah, setelah ini akan dibuka sesi untuk foto bersama. Bisa menyalakan videonya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah datang. Di pagi hari ini ada Ibu Yuliati, Bu Rahayu, Kak Anissa, Kak Roshi, Ibu Setia Maya, dan teman-teman lain yang sudah datang. Untuk yang screenshotnya kayaknya dari pihak Mbak Velin atau ke Bu Ningrum langsung, apa bagaimana Mbak? Oke, boleh saya bantu? Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Bentar. Oke, sudah siap? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah Mas Umi. Baik, terima kasih atas semuanya, atas segalanya. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Alhamdulillah telah selesai rangkaian dari webinar kali ini, yaitu membantu remaja dalam menemukan jati dirinya. Demikian acara webinar kali ini. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Kami sendiri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua teman-teman. Ya, jazakumullah khairan. Jangan lupa ditulis ya. Ditunggu tulisan-tulisannya. Mbak Velin, alhamdulillah jazakallah khairan, Mbak Silmi juga dan teman-teman semua. Ibu, izin live Ibu. Silakan Mbak.